Baik, saya mulai saja. Ini sudah banyak sekali, ada 44 dan terus bertambah. Jadi saya mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk mata kuliah etika bisnis. Ini semua semester 5 atau ada semester 1 di sini? Semester 5 semua. Sudah bertemu dengan saya sebelumnya? Ini baru pertama kali Anda bertemu dengan saya? Iya Pak. Oke, kalau begitu kita perkenalan dulu. Kalau yang sudah sering bertemu dengan saya, maksudnya udah pernah bertemu dengan saya tidak perlu berkenalan lagi. Tapi berhubung ini kali pertama kalian bertemu dengan saya, ya alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kan begitu ya. Sedangkan ketika kalian belajar, kalian harus mencintai dan menyayangi orang yang sedang memberikan ilmunya. Karena apa? Supaya ilmunya itu dapat terserap dengan baik. Itu yang diperintahkan oleh guru saya dulu waktu saya dari SMA dulu. Guru saya selalu bilang, ketika kamu mau belajar pada seseorang, janganlah kamu membenci orang tersebut. Kenapa? Ketika Anda membenci orang tersebut, maka Anda tidak akan mudah untuk menyerap ilmunya. Oke, kita mulai dengan nama. Saya akan share untuk CV mungkin kalau misalnya kalian belum pernah bertemu dengan saya. Nama saya Indra Dermawan. Itu pemberian dari orang tua, bukan saya cari-cari sendiri. Orang tua saya yang memberikan nama itu dengan maksud agar dia dapat merajai. Karena arti nama dari Indra adalah raja. Luar biasa ya. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta artinya dewa. Dewa dimana dia dewa Indra. Dewa Indra itu kendaraannya gajah. Dia mempunyai kendaraan gajah dan dia mempunyai kelebihan sebagai dewa perang. Itu nama Indra. Dikasih nama lengkap Indra Dermawan supaya menjadi orang yang dermawan. Dalam artian dia suka membaca. Dan kebetulan saya dikasih gelar oleh Universitas Pajajaran di tahun 2005. Saya lulus sarjana. Gelar di belakang nama saya sarjana sosial. Dan di tahun 2015 saya mendapatkan gelar yang kedua, Magister Administrasi Bisnis. Jadi di belakang nama saya ada dua gelar yang tertera, ESOS MAB. Mungkin mudah-mudahan tahun kemarin saya coba ngikutin beasiswa untuk S3, tapi belum dapat kabar. Mudah-mudahan di tahun berikutnya saya bisa mengejar itu, jadi nambah lagi gelar doktor mungkin depan. Dan yang paling penting tahun 2025 saya mudah-mudahan bisa berangkat untuk haji. Karena sejak tahun 2012 saya sudah daftar. Jadi akan bertambah depannya nanti AA artinya haji, doktor, kalau lulus Indra Dermawan ESOS MAB. Itu sepenggal cerita dari saya. Dan saya sudah punya anak saya 2 orang. Paling besar itu saat ini dia sekolah dasar kelas 1. Yang paling kecil mau masuk TK. Dan istri saya orang PNS di Kementerian Perumahan Rakyat. Dia lulusan dari Universitas Niazak Jepang.
Jadi dia mendapatkan gelar double degree. S1-nya dia di Semarang. Dia mendapatkan gelar ST, artinya sarjana teknik. S2 dia di ITB dan di Miyazaki, Jepang. Oleh karenanya dia dapat gelar ST, MT, MT-nya dari ITB, dan yang terakhir MAng. MAng-nya itu Master of Engineering dari Universitas Miyazaki, Jepang. Kemudian pengalaman mengajar saya mengajar di setiap perdana mandiri sejak saya lulus dari sekolah magister saya sudah mulai mengajar. Pertama kali saya mengajar etika bisnis dan ekonomi makro. Selanjutnya saya megang dosen tetap itu, ini etika bisnis sama bisnis internasional. Dan pengalaman di bidang akademik, selain saya mengajar di setiap perdana mandiri, saya mengajar di STIA Cimahi. STIA Cimahi itu yayasannya TNI, warga bakti, di dekat Unjani sebelah sana. Di sana saya mengajar kepemimpinan dan etika bisnis juga. Terakhir itu dan untuk ya, kalau misalnya ada yang pernah bertemu dengan saya, mungkin pernah melihat saya pernah mencoba untuk bermain untuk bidang terkait tahun 2000, itu masih kuliah, 2014 2015. Waktu itu saya muncul di Preman Pensiun episode 1, judulnya Bungaku. Kalau ada yang pernah lihat mungkin pernah, oh iya ini bapak ini, itu saya. Jadi kalau misalnya putar lagi, kalian mungkin bisa lihat, oh saya punya ini, saya punya rekamannya. Nah, saya lihatkan untuk Anda. Tahun 2015, tapi sebelum masuk ke TV nasional, saya di TV lokal dulu. Waktu itu di Bandung TV dan PJTV. Kenapa saya bisa terjun ke sana? Karena sebelumnya saya pernah aktif di Mojang Jajaka Tasikmalaya, jadi finalis. Kenapa nggak sampai nggak sampai menang? Karena KTP saya KTP orang Bandung, bukan KTP orang Tasikmalaya. Mereka mencari orang asli Tasikmalaya untuk dikirimkan ke Bandung, jadi Mojang Jajaka di sini. Karena KTP saya KTP Bandung, kata dia, kami sedang mencari orang asli Tasikmalaya. Jadi saya pulang lagi ke Bandung. Waktu itu saya masih kuliah tahun 2001 2002 saya mengikuti. Kalau misalnya kalian mau lihat ini, mulai dari CV ya. Nah, ini saya kelihatan di layar kalian. Ada yang bisa melihat? Ada yang nggak kelihatan? Mudah-mudahan kelihatan semua. Ini istri saya. Ini foto diambil ketika sedang sudah saya semua. Kemudian
tapi ya di layarnya jalan. Nah, ini nama lengkap saya, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Biasanya saya kalau misalnya minta kalian untuk mengirimkan via email, alamat email saya indra.dur@gmail.com. Kalian bisa kirim ke alamat itu. Oke. Ya. Oke. Saya lahir di Bandung tanggal 14 Juni 1983. Agama saya Islam. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0838 210 10 438 dan 0853 15 18 2222 nya 4 kali. Itu sudah sejak lama. Pengalaman kerja saya sudah saya sebutkan tadi. Sampai saat ini saya masih mengajar di Polibisnis, Politeknik Perdana Mandiri, dan sebelumnya saya pernah bekerja di Telkomsel yang paling lama 5 tahun. Dan saya pernah bekerja juga di selain di Telkomsel, saya pernah di Mandiri Card Center, juga di Bank BJP, tapi itu tidak lama. Pendidikan formal saya dari tahun 2012 sampai dengan 2015, magister jurusan administrasi niaga. Sekarang administrasi bisnis ini harusnya diganti, udah nggak ada lagi administrasi niaga, administrasi bisnis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Mereka saya 3,72. Kemudian strata satu saya sama administrasi bisnis juga untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jadi masih jurusan yang sama. IPK terakhir saya di S1 3,03. Saya jadi lanjut terus D3, S1, S2. Kemudian di diploma 3 saya jurusan administrasi bisnis juga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya 3,00. Saya SMA di Bandung, sekolah Negeri 23 Bandung. SMP saya SMP 45 Bandung juga. Saya di Priyabudi 272 sama di Bandung. Ini pelatihan dan kursus yang pernah saya ikuti. Kemudian ini prestasi yang pernah saya raih. Dan ini pengalaman yang saya bilang kalau kalian pernah bertemu dengan saya pernah main dengan mereka sebelum mereka meninggal, ya cuplikannya kalau mau nonton. Selamat sore, Pak Kusmana. Selamat sore.
Saya susah menghubungi Bapak, susah mencari Bapak, tapi saya enggak. Saya sekarang tahu di mana rumah Bapak, di mana rumah orang tua Bapak, di mana rumah mertua Bapak, dan di mana anak-anak Bapak sekolah. Maksudnya apa ya? Teman saya ingin uangnya dikembalikan dengan bunganya hari ini. Kalau hari ini belum ada uang, meskipun belum lunas, mobil dan STNK ini bisa dititipkan ke teman saya. Jangan coba-coba lari. Capek. Cintai kota ini. Jaga kebersihannya. Buang ke tempat sampah. Itu sepenggal, dan akhirnya saya lanjutkan. Setelah itu saya dipanggil sama Trans 7, ada yang menghubungi untuk mengikuti syuting di Trans 7, ya penghuni neraka gitu. Pada syuting ini mereka menanyakan agamanya Islam, ya tentu Islam, dan mereka menyuruh saya untuk bisa ngaji. Ya bisa. Hafal surat apa? Yasin hafal? Hafal, saya bilang. Coba Yasin, Al Quran Hakim ini kalau menyambut selain ala sirah, ini semakin tanzil al-aziz rahim itu di rokau mama undira aba ubi fahum wafil ngakot hafal wala aksarin fahum lan. Apalagi kata barok saya hafal. Tabarakalladzii biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati wa sab'a ma tara fi rahmanin min tafawut. Marjil basyaru hal taro min futur sumarjil basyaru karotain yang kali ini basyaru qasi Allah hasir. Ya akhirnya keterima. Akhirnya saya syuting panggil sama Trans 7. Kalian boleh download di internet. Kalau misalnya mau lihat, cari di situ ada chat saya. Jadi itu sepenggal hidup saya sampai dengan sekarang. Rumah saya alamat di Bandung juga. Biasanya kalau ada yang bimbingan, kalau tidak corona, mereka datang ke rumah. Kabarnya di mana Pak? Saya sekarang di Bandung di Jalan Sejalan 11 nomor 50. Ini kebetulan rumah kedua saya, karena sebelumnya saya tinggal di Cibiru. Jadi kalau misalnya ada yang kalian mencari ke alamat kontrakan, kalau sedang kosong kontrakan saya ada di Cibiru. Cibiru itu di Bumi Oreh. Blok F5 nomor 20. Cuman sekarang sedang dikontrak oleh orang lain. Saya stop dulu sampai situ. Silahkan kalau ada yang bertanya mengenai saya. Jadi kalau saya punya kebiasaan, siapa Anda? Kalau Anda bisa sampai ke sini itu bagaimana ceritanya itu begitu. Makanya saya selalu membiasakan diri untuk berkenalan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan. Oke. Kalau nomor celana atau nomor sepatu saya 41, 42 barangkali mau ada yang sepatu 41, 42 itu penting. Karena kalau ada yang masih barang nggak kepakai kan saya. Ya, dan pertemuan yang pertama ini saya ingin bahas mengenai kontrak perkuliahan. Nanti saya kirimkan ketua kelasnya siapa? Tenang Pak. Oke, nanti saya kirim ke Endang. Endang boleh menandatangani kontraknya. Nanti saya kirimkan via email atau via WhatsApp. Boleh. Dalam perkuliahan etika bisnis, kami mengharapkan mahasiswa mampu mengenal mengenai konsep moral dan etika serta mampu mengimplementasikan moral dan etika yang baik dalam berbisnis. Kenapa kita perlu mempelajari etika bisnis? Dalam bahasa kita sering mengenal bahwa etika sering dikaitkan dengan bagaimana orang harus berimbang. Betul tidak? Bagaimana orang itu bisa berimbang
dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Idealnya seperti itu. Oleh karenanya, kita diajarkan mengenai etika. Di dalam bisnis, hal ini pun sama. Seorang pebisnis yang profesional, mereka diharapkan mampu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena etika adalah aturan yang mengatur bagaimana orang tersebut bisa bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalian boleh sambil mencatat yang kalian anggap penting. Karena secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos. Atau bentuk jamaknya eta. Yang artinya aturan yang mengatur tindak tanduk seseorang untuk bertindak. Itu definisi dari etika. Ketika orang tersebut tidak bertindak sesuai dengan aturan, maka yang terjadi adalah minimal dia akan dikenai sanksi. Kalau sanksi yang dibuat oleh masyarakat, yang dikeluarkan adalah sanksi sosial. Tidak masuk penjara. Tapi kalau yang dilanggar adalah aturan yang dibuat oleh hukum pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah dikenai sanksi minimal masuk penjara. Itu ketika dilanggar. Kalau etika yang dilanggar adalah etika yang dibuat oleh masyarakat. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini. Tindakan moral seseorang ketika dia sedang berjalan. Dia berjalan melewati orang yang sedang berkerumun. Etikanya, attitude-nya adalah, apalagi di kota Parahyangan atau di kota Bandung, Purwakarta mungkin sama. Kita membungkuk sedikit sambil mengatakan punten Pak, kan begitu. Kalau tidak melakukan itu, yang terjadi adalah masyarakat akan memberikan sanksi sosial. Sanksinya apa? Minimal kalian dikucilkan. Itu sanksi sosialnya. Atau mungkin orang tersebut akan berkata, siapa sih? Kok nggak sopan sekali? Dia melewati depan saya, kok dia nggak ngomong punten? Mungkin dia akan bilang, gaya mulai kan begitu. Itu orang Sunda, gitu ya, betul ya? Ada yang bukan orang Sunda yang tidak mengerti kata punten. Orang Sunda semua. Punten itu artinya permisi. Kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin kalau misalnya tidak bilang permisi, tidak bilang punten, ya bilang permisi lagi. Permisi Pak, saya numpang lewat. Itu aturan namanya. Itu etika namanya. Aturan yang mengatur tindak tanduk seseorang. Atau etika sering bisa juga disebut dengan adat istiadat. Lalu kenapa harus ada etika yang mengatur dalam kegiatan bisnis? Karena ini mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Etika bisnis mengatur kegiatan bisnis supaya berjalan sesuai dengan aturan atau koridor yang berlaku. Bisnis sendiri secara bahasa menurut Bukhari Alma adalah usaha atau perusahaan. Kegiatan perseorangan, individu atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Itu namanya bisnis. Lalu bagaimana seorang pebisnis
untuk mendapatkan hasil atau profit, yang dia lakukan adalah melakukan segala cara. Betul? Dalam buku Fahmi Irham dia mengatakan sifat dasar manusia adalah homo homini lupus. Artinya apa? Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Kenapa Fahmi Irham mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lain? Analogi sederhana seperti ini. Ketika seorang pebisnis, dia mau melaksanakan bisnisnya, tentu dia punya tujuan. Tujuan pebisnis sesuai dengan dari pengertiannya bahwa bisnis adalah kegiatan individu, perseorangan, kelompok, atau kelompok untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit. Ketika seseorang ingin mendapatkan profit sebagai goalnya, profit sebagai tujuan akhirnya, dia akan melakukan segala cara. Ketika semua mereka lakukan, kalau tidak ada aturan yang mengatur, yang terjadi adalah kekacauan. Sifat dasar manusia homo homini lupus saling sikut. Sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Ketika seseorang mendirikan pabrik kertas, contohnya. Di mana kertas ini didapatkan dari bahan kayu. Batang kayu ini didapatkan dari hutan. Ketika tidak ada aturan yang mengatur mengenai penebangan pohon, yang terjadi adalah ilegal. Semua pohon dia tebang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketika semua pohon ditebang, banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Sampah tentu aja akan semakin banyak. Bencana akan terjadi di mana-mana. Inilah fungsinya etika bisnis, mengatur supaya bisnis itu berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Tidak semua batang pohon boleh ditebang. Bisnis saat ini adalah hak seseorang untuk melakukan kegiatan bisnisnya untuk mendapatkan profit. Tapi kalau misalnya tanpa aturan, bisnis akan berjalan dengan seenaknya. Semua dilanggar. Tidak ada etika yang dia pegang. Ini fungsinya etika untuk mengatur kehidupan bisnis mereka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Minimal kalian mengerti mengenai konsep itu. Itu yang diharapkan. Konsep bahwa kalian memahami bagaimana supaya bisnis berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturannya. Karena dalam bisnis kita akan mengenal dengan yang namanya moral. Dalam bisnis kita mengenal adanya tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial pebisnis itu ada berbagai macam. Tanggung jawab ke dalam, tanggung jawab keluar. Tanggung jawab ke dalam tentu saja harus bertanggung jawab pada karyawannya, kesejahteraan karyawannya, dan lain sebagainya. Tanggung jawab keluar, kita harus bertanggung jawab kepada pemerintah, kepada supplier, kepada konsumen, dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Untuk itulah etika hadir. Karena dalam etika pun sama. Kita mengenal adanya istilah kepemimpinan. Kita mengenal adanya bagaimana budaya bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai seorang pebisnis. Karena budaya dipengaruhi oleh 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama, bahasa, komunikasi, struktur nilai, sikap, dan yang paling penting, agama. Setiap tindak tanduk seseorang akan dipengaruhi oleh 5 hal ini. Agamanya apa? Cara berkomunikasinya bagaimana?
Kemudian sikapnya bagaimana, struktur nilainya bagaimana. Ini yang mempengaruhi kegiatan seseorang. Silakan ada yang ingin tanyakan. Tidak ada. Saya lanjutkan lagi mengenai kontrak. Tadi sudah saya bahas bahwa yang akan kita bahas ke depan mengenai moral, mengenai penerapan etika bisnis, kemudian mengenai konsep dari etika bisnis, kita juga akan mengenal mengenai kepemimpinan, kita mengenal bagaimana kita bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan kita mempelajari hal tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai konsep dari etika bisnis serta mampu mengimplementasikan moral dan etika bisnis yang baik dalam bisnis. Adapun urutan materinya didahului dengan pendahuluan yang sedang dilakukan sekarang. Kita akan bertemu sampai dengan pertemuan ke-16 karena ke-17 itu sudah UAS. Strategi perkuliahannya, metode proses belajar mengajar yang digunakan adalah dengan ceramah, diskusi tanya jawab, penyelesaian tugas individu maupun kelompok dengan memberikan soal-soal, menjawab soal-soal. Nanti kita latihan soal juga melalui Google Form. Di pertengahan semester ada kemungkinan kalian presentasi. Materi bacaannya bisa diambil dari buku etika bisnisnya Fahmi Irham atau Bertrand, Sonny Keraf, dan banyak sekali buku-buku di luar yang bisa kalian pelajari. Dan untuk penilaian rencana ujian, kita ada 2 kali ujian. Yang pertama UTS, bentuk soal ujian tertulis. Kalau sekarang berarti melalui Google Classroom. Yang kedua UAS sama melalui Google Classroom, dan kita menggunakan media Google Classroom tersebut untuk bisa mengirimkan dan menerima tugas. Hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peraturan akademik yang berlaku di setiap perdana mandiri. Untuk skala nilai 86 sampai dengan 100, huruf mutunya A, angka mutunya 4,00, sebutan mutunya sangat istimewa. Dan nilai skala untuk 76 sampai dengan 85 A-, angka mutunya 3,75, sebutan mutunya istimewa. 71 sampai 75 B+, angka mutunya 3,50, lebih dari baik. 66 sampai 70 B, angka mutunya 3,00, ini masih baik atau nilainya B. 60 sampai 65 C+, angka mutunya 2,50, cukup baik. 56 sampai 59 C, angka mutunya 2, cukup. 56 sampai 59 C, 46 sampai 55 D, angka mutunya 1, ini kurang. 0 sampai 45 E, angka mutu 0, gagal. Aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir meliputi soft skill 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Itu untuk kriteria penilaian. Dan sebagai catatan kalian, saya jarang memberikan nilai D atau E kalau mahasiswanya tidak bermasalah. Nilai D dan E saya berikan kalau mahasiswanya bermasalah. Masalahnya dari mana? Yang pertama, mahasiswa tersebut tidak pernah masuk dalam kelas. Gitu. Yang kedua, mahasiswa tersebut tidak pernah mengirimkan tugas. Yang ketiga, saya akan memberikan D atau E kalau mahasiswa tersebut tidak mengikuti ujian UTS atau UAS, dinyatakan tidak lulus. Tetapi saya akan memberikan kesempatan untuk mahasiswa atau mahasiswa tersebut untuk memperbaiki nilainya. Bagaimana cara perbaikan nilainya? Kalian bisa tugas. Yang pertama tugas, mungkin bisa membeli buku yang saya perintahkan. Atau kalian bisa juga mengikuti ujian susulan. Kalau misalnya nilai yang keluar E dikarenakan karena belum ujian UTS atau UAS, saya persilakan itu mengikuti aturan kampus. Itu biasanya aturan kampus itu suka lama. Kampus biasanya kalau ujian itu, dan ya itu peraturannya. Kalian boleh mengikuti yang mana, tugas dari saya atau boleh mengikuti yang diperintahkan oleh
jarang kalau misalnya kalian sudah perbaikan, nilainya masih tetap di bawah rata-rata, ya akhirnya balik lagi ke saya itu biasanya. Itu akan memakan waktu yang lama. Selain itu apalagi yang saya nilai? Kejujuran akademis. Kalau kalian mencontek, ketahuan mencontek di UTS atau UAS, itu biasanya akan mendapatkan catatan dari pengawas, nilainya tentu saja akan berkurang. Kedisiplinan, ketaatan pada tata tertib umum, mulai dari pakaian, rambut. Bagaimana terlihatnya ketika kalian mengikuti kelas online kan juga menggunakan video atau kamera yang memperlihatkan. Kalau misalnya kalian melanggar, ini akan menjadi catatan untuk saya. Dan ketika sudah ditegur tidak memindahkan, baik secara teguran lisan maupun tulisan, ini kalian cuek-cuek saja, ya sudah. Jangan harap nilai kalian bisa baik. Kehadiran, kemudian 100% itu tentu saja tidak pernah mengumpulkan tugas, ini bisa menimbulkan nilai kalian kurang. Jadi kalau misalnya tugas masuk, segala masuk, jangan khawatir, nilainya tidak akan jelek. Inisiatif kalian saya nilai juga, kontribusi, kerjasama dalam kelompok diskusi saya nilai, keterbukaan terhadap pendapat orang lain itu saya nilai, keaktifan yang kalian lakukan dalam kelas juga saya nilai. Pikir itu kontrak setuju semua ya. Nanti saya minta tanda tangannya untuk ketua kelas, nanti saya kirimkan via email. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan. Kalau tidak ada, saya pikir di pertemuan pertama kita membicarakan itu dulu, dan saya akan mengambil gambar untuk pertemuan kita hari ini. Dihidupkan kameranya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bukti kamera ini saya kirimkan ke kampus sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan online pada hari ini. Jadi kita akan efektif di pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kedua kita akan masuk ke definisi. Materinya sudah saya kirimkan, jadi kalian bisa mempelajari dulu mengenai materinya tersebut, jadi supaya nyambung. Oke, hidupkan kameranya. Hitungan ketiga, 56 orang. 1, 2, 3. Lagi. Tambah jadi 57 orang. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan kelas. Saya mempersilahkan kalian untuk boleh
kita ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita akan bertemu lagi seperti biasa. Dan alamat link untuk Google Meet-nya tidak akan saya rubah. Itu kalian save saja. Kita masih mempergunakan alamat link yang itu. Jadi efektif minggu depan kita masuk ke materi. Tidak ada yang ditanyakan? Terima kasih terima kasih atas perhatian kalian. Ya, Marda. Ini absennya absen web doang, apa ada absen dari Bapak juga? Nanti kalau misalnya saya sudah dikirim absen, mungkin kali-kali di pertemuan yang kedua atau ketiga, sekali-kali saya akan mengabsen kalian secara manual. Ya, untuk saat ini kalian bisa absensi di web saja dulu. Nanti setelah saya mendapatkan absensi manualnya, saya akan absen kalian secara manual. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.